saudara-saudara, mari kita merapatkan tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Brahmati mata pitaro puba jaryanti ucare ahuneya caputanam pajaya anukampaka. Ibu Bapak, selamat sore. Namo Buddhaya. Saya berbahagia sekali bisa kesini, bisa ketemu lagi dengan Ibu Bapak di Wihara Karangjati, sebagian offline, sebagian online. Semoga saya bahagia, Ibu Bapak ya ada yang sedikit bahagia, meskipun ada beberapa yang bosan juga, tapi nggak apa-apa. Ibu Bapak dan saudara berbahagia, tadi di dalam kutipan Sabrahma Kasubah di depan, saya menzitir apa yang disabdakan oleh Sang Buddha. Ibu dan Bapak, mata Ibu, Pitra Bapak, Ayah, itu adalah setara dengan Brahma. Mereka adalah Purwa Carya. Purwa itu awam, Carya itu guru. Jadi disetarakan juga sebagai guru yang awam. Nah, ibu dan bapak ini pantas disetarakan dengan Brahma dan sebagai guru kita yang pertama. Oleh karena itu pantas kita hormati. Kenapa? Karena mereka mempunyai kasih sayang yang sangat besar kepada kita. Ibu bapak dan saudara-saudara berbahagia, kita semua yang ada di sini, yang kebaktian di wihara ini maupun yang ada di rumah, semuanya tidak terkecuali punya orang tua. Kita bukan seperti Sun Gokong yang lahir menurut cerita dongeng dari batu yang pecah. Nah, dengar ya tentang Sun Gokong ini. Tapi kita semua tidak, kita punya orang tua. Orang tua kita ini, bapak menyumbangkan 23 kromosom, ibu 23 kromosom. Jadi andilnya itu dua-duanya sama. Bapak namanya Purusa, ibu namanya Pradana. 46 ini semuanya menyatu dalam diri kita. Itu yang orang melalui proses kelahiran yang normal. Bahkan orang yang IVF, in vitro fertilization, yaitu apa itu bayi tabung, itu kan membutuhkan tetap dari dua unsur ini. Even yang cloning ini apa Pak? Supri. Ya pokoknya seperti itulah ya, kayak jagung hibrida itu mirip-mirip itu prosesnya sama dengan cloning. Itu pun perlu beberapa unsur. Ibu Bapak, jadi kita ini tidak ada dengan sendirinya. Kita ini memang ada karena orang tua kita. Ibu Bapak dan saudara yang berbahagia, nanti coba dicek. Kalau kita semakin menua, semakin tambah usia, wajah kita akan mirip orang tua kita. Entah ayah kita, entah ibu kita. Dicek aja, mama kita, lihat aja, ya. Dilihat fotonya, kita lihat foto kita. Itu karena apa? Kita juga mewarisi dari mereka. Gen ini loh, yang sudah diwariskan DNA atau menurut ilmu biologi. Ibu bapak dan saudara berbahagia. Dari orang tua lah pertama kali kita mendapatkan pendidikan macam-macam. Orang tua itu yang sudah mengalami kehidupan ini, saya simpul sedikit aja, pasti sudah ngerti betapa susahnya menjadi orang tua ketika masih anaknya kecil misalnya. Dan kalau sekarang itu kan semuanya dari sana kan ya, dari kandungan, konsepsi kandungan, kemudian sampai kemudian lahir itu mesti orang tua itu kebanyakan itu antri untuk jaga anaknya kalau ganti popok, kemudian mau dan sebagainya. Wah, itu perjuangannya luar biasa orang tua. Itu tapi mereka lakukan dengan kasih sayang. Jadi yang berat menjadi tidak terasa. Itu semua berjalan dan mereka memberi makan kita, mengasihi kita, kemudian mendidik kita mana yang benar, mana yang salah. Itu awalnya dari orang tua. Sebelum masuk TK, toddler, sebelum masuk kindergarten, sebelum masuk SD, SMP sampai kuliah misalnya. Orang tua yang pertama mengajari kita. Ini tangan yang baik misalnya, pernah diajari seperti itu. Ya, ini orang tua mengajari kita seperti itu dan sebagainya. Orang tua menanamkan nilai kepada kita. Ya, jadi
umum, bagaimana yang kebenaran. Bahkan beberapa ada yang memasukkan nilai-nilai keluarga. Ya, kita ini apa loh? Terakhir kusumur bersih madu, ya. Kita ini mempunyai nilai-nilai yang adiluhung, jaga ini misalnya. Itu ada yang seperti itu sudah, ya. Tradisi keluarga itu bisa diturunkan kepada anak. Nah, ibu bapak dan saudara yang berbahagia, kalau agak sedikit akademis seperti ada Mas Puji sekarang, ada beberapa model yang mungkin sudah kita luar sekarang, tetapi ya masih bisa lah untuk memahami itu. Ada yang disebut eksternalisasi, ya. Dan satu proses kita menyesuaikan diri dengan produk sosiokultural ciptaan masyarakat. Terus kemudian objektifikasi itu adalah ketika saya ada interaksi yang sifatnya dilembagakan secara institusional kalau di dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir namanya internalisasi. Ketika saya mendefinisikan diri di dalam semua peran antar sosial yang ada. Wah, ini kurang-kurangnya Mas Bro sekarang sudah penceramah gitu loh. Terus ini supaya tidak kelihatan saya itu gila banget, maka Anda dengan baik hati sekali dari Mas Kris, Pak Butoro, Mas Bimo itu berperan duduk manis, ya enggak? Saya menata diri saya sebagai peserta kebaktian, sehingga nanti Mas Bro pernah kita ngomong diri. Nah, itu semuanya adalah ini loh, saya mendefinisikan diri di dalam suatu peranata sosial seperti ini. Ini kadang juga yang mengajarkan siapa? Orang tua yang pertama. Kemudian nilai itu orang tua, kemudian guru, kemudian dosen, kemudian guru-guru di sini. Baik yang sadar maupun tidak sadar. Ini semua bisa mengajarkan sesuatu pada kita. Dan itu orang tua. Nah, makanya Sang Buddha di dalam Anggutara Nikaya, kita Anggutara Nikaya bagian kedua itu beliau mengatakan ada dua orang yang susah sekali dibalas jasa baiknya. Siapa itu kata Sang Buddha? Dua orang itu adalah ibu dan ayah kita. Kenapa bisa begitu? Menurut Sang Buddha, bahkan jika Anda memuji bahasa Indonesia apa ya? Itu loh, kakinya orang tua ditaruh di ini pundak kita bawa kemana-mana, ditandu, dipijit, dikasih makan, dikasih kekayaan kalau Anda kaya raya. Selama 100 tahun sekalipun kalau usia kita sampai sini, itu kata Sang Buddha tidak akan bisa membayar. Kenapa? Karena orang tua itu perjuangannya luar biasa, susahnya, cinta kasihnya, memberi makan kita, melindungi kita, dan mengharapkan kita segalanya. Bapak dan ibu, tapi terutama ibu, benar enggak? Kalau apa-apa itu yang khawatir biasanya ibu kepada anak-anaknya. Anakku kok lulus kuliah belum dapat kerjaan. Oh, anakku udah dapat kerjaan, udah lulus, sudah jadi orang sukses luar negeri. Dia belum dapat jodoh. Di luar negeri dia ngapain aja dan sebagainya. Orang tua itu kadang-kadang pikirannya sampai seperti itu, terutama itu. Nah, oleh karena itu Sang Buddha mengatakan jasa orang tua itu susah sekali dibalas dengan kekayaan, susah. Meskipun Anda berbakti dengan hal-hal materi, dengan pertolongan-pertolongan yang masuk akal menurut standar-standar masyarakat, menurut Sang Buddha itu pun belum cukup. Nah, terus cukupnya gimana? Kalau begitu nggak bisa dibayar dong jasa orang tua pada kita. Sang Buddha mengatakan bisa. Terus dia caranya, Sang Buddha mengatakan jika seorang anak, seorang putra bisa mengajarkan, berbagi 4 hal kepada orang tua, dan ini betul-betul terlaksana, maka dia akan bisa membalas jasa itu. Apa itu? Yang pertama adalah serada atau sada. Serada, ya, serada hanya panjang di depan itu artinya keyakinan yang berdasarkan pengertian benar. Kalau serada hanya panjang di belakang itu nyadran, dewa pitra pratista, serada sadrana nyadran itu artinya adalah kita berbakti kepada leluhur dan orang tua. Kalau A-nya panjang di belakang, kalau panjang di depan itu artinya keyakinan yang born out of right knowledge. Nah, ya. Jadi kalau orang tuanya dari tidak percaya karma, saudara bisa diskusi, meyakinkan ini loh karma, siapa yang menanam akan menuai.
Dan orang tua bisa mengerti itu dan menerima itu dan melakukan kebajikan berdasarkan hukum karma, dan kemudian keluar keyakinannya, itu berarti anak sudah mengarahkan orang tuanya yang tidak mempunyai serada menjadi punya serada. Nah, itu adalah kebajikan yang pertama untuk membalas jasa orang tua. Yang kedua adalah kalau orang tua tidak bermoral menjadi lebih bermoral. Sila, menjaga integritas moral misalnya, itu biasanya tidak kemudian menjadi iya karena dorongan anak-anak, maka itu adalah cara membalas budi. Ada loh orang tua itu baik, ya, sudah mensupport anak secara finansial, ngajari anak hidup baik, tapi hidupnya kadang-kadang nggak karu-karuan. Ada loh seperti itu ya. Tapi kalau ini anak-anak bisa mengajak orang tuanya untuk yuk jaga moralitas dengan baik, dan orang tuanya bisa berubah, itu membalas jasa itu. Yang ketiga, caga itu kemurah hatian. Kalau orang tuanya medit tau nggak bahasa Balinya demit, iya medit ini hemat nih ekstrim banget menurut dia, ya gimana ya dia? Kalau sama keluarganya dia nggak pelit, tetapi kalau sama orang lain pelit, enggak. Dan ini kemudian diberitahukan, oh ini kurang pas loh. Mama, ayah, ibu, bapak, simbol. Ini kurang pas kalau terlalu medit ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah memberi, maka kita pun tidak akan diberi. Kita tidak menanam, kita tidak akan menuai. Ini orang tua bisa diyakinkan dan dia jadi murah hati, maka itu membalas jasa yang ketiga. Dan yang terakhir adalah jika orang tua kita kurang mempunyai kebijaksanaan tentang kehidupan, kemudian kita bisa meyakinkan, berdiskusi, dan akhirnya orang tua bisa memiliki panya atau prasnya kebijaksanaan, maka itu adalah balas jasa yang ketiga. Ibu bapak dan saudara yang berbahagia, serada, keyakinan berdasarkan pengertian dunia, kemudian sila, moralitas, kemudian caga, kemurahan hati. Ini adalah sebuah perbuatan baik yang berdasarkan sebab dan akibat. Yang ketiga ini, yang satu kebijaksanaan itu adalah pemutus jalan penderitaan total. Jadi kalau yang tiga itu masih berdasarkan sebab dan akibat kondisi, yang banyak atau kebijaksanaan itu adalah ngerti kasusnya, ngerti to see things as they really are. Yata buta nyana dasana. Mengerti gini loh, bahwa segala sesuatu kadang-kadang, bahwa segala sesuatu tidak kekal. Ada orang itu yang ngerti bahwa segala sesuatu tidak kekal, tapi antara otaknya yang ngerti secara kognitif, oh segala sesuatu tidak ada yang langgeng, tapi hatinya kadang-kadang tidak bisa menerima fakta bahwa segala sesuatu itu bisa berubah, for better or for worse, baik maupun buruk atau netral. Nah, kalau orang tua kita diyakinkan dengan pemahaman ini, dengan meditasi, bahwa oh samu kawis ingkang gumelaran itu bukan langgeng, tidak ada ya segala sesuatu di dunia ini yang abadi misalnya. Maka ketika orang tua itu bisa mengerti ini, bukan hanya dengan kepala tapi juga di bawah hati, sehingga dia bisa mengerti kehidupan ini akhirnya menjadi ringan. Oke, ketika kita bertemu, kita bahagia. Ketika kita berpisah atau dipisahkan oleh alam, mungkin jarak, mungkin waktu, mungkin kematian, kita sudah bisa rela atau ikhlas. Nah, kalau bisa seperti ini, itu namanya panya. Nah, kalau orang tua kita sudah bisa memiliki 4 ini saja yang diarahkan oleh anaknya, maka anak itu sudah bisa membalas jasa kepada orang tua. Bahkan menurut Sang Buddha, bukan hanya membalas saja, tapi lebih dari itu, membawa orang tuanya menuju pembebas. Ibu bapak dan saudara yang berbahagia, inilah renungan tentang ini loh orang tua. Kita punya orang tua. Nah, ini ada satu hal. Ini kalau saudara bisa menyanggah saya boleh, menertawakan saya boleh. Tidak semua anak bisa menjadi orang tua. Ada anak yang tidak mau menikah, benar. Tapi orang tua pasti sudah pernah jadi anak. Dan orang tua biasanya, meskipun ada limitasi keterbatasan tertentu,
biasanya dia mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Tahu, terlihat sebab tahu. Yuda itu hiperaktif ya kadang-kadang. Tapi kadang beliau tegas, kadang keras, kadang dengan kasih sayang. Jauh dulu hatinya Romo Toto itu kasih sayang ada di situ. Dan beliau pasti sudah berdasarkan pengalaman yang sudah. Oh ini loh tak sekolah ke, oh ini loh tak kasih nilai-nilai ini karena menurut pengertiannya Pak Toto ini yang akan berguna. Hal-hal prinsip ini yang akan banyakkan Yuda misalnya untuk menghadapi hidup. Orang tua bisa begitu. Makanya anak itu orang muda belum pernah tua, tapi orang tua sudah pernah muda. Ini yang harus kita semua perhatikan. Oleh karena itu kalau orang tua penuh kasih sayang dan mengarahkan anak, nah itulah orang tua itu sebagai teladan dan orang tua itu pantas untuk kita hormati. Nah, kayak tua-tua gimana Mas Ben? Tua-tua itu diajak ke wihara, diajak untuk diskusi dharma, diajak diskusi kehidupan supaya tuanya tidak tuas ya. Tua itu tua dalam bahasa Jawa itu artinya orang tua yang seperti sepah, nggak ada isinya, nggak bisa dijadikan contoh. Usianya sudah 70-an lebih, khawatir, bingung, dan kebodohannya sama dengan kita yang sekarang duduk di sini. Saya menghadap saudara yang bingung kan, saudara menghadap saya ya kodole bingung dan sebagainya. Ini kodole rasa tahun ini. Tapi bukan muda, bukan tua. Tetapi umumnya kalau orang tua itu harusnya sudah mentok, sudah banyak pengalaman dan sebagainya. Ya kalau anak-anak muda salah masih bisa dimaafkan lah. Ya mungkin kurang pengalaman, kurang pengajaran, kurang terbentur masalah dan sebagainya. Tetapi kalau ini sudah tua, kok tidak seperti itu? Nah itu perlu diajak untuk diskusi kehidupan, diajak semedi, diajak macam-macam lah. Itu Bapak sering saya kasih. Nah sekarang pertanyaannya begini, Sang Buddha, bagaimana cara membalas selain itu sebagai seorang anak? Entah orang tuanya kita sudah meninggal, kebanyakan dari saudara ada yang orang lain sudah tidak ada. Entah masih hidup. Di dalam Sigala Wadasutta itu ada Sang Buddha mengajarkan kepada Sigala bagaimana seorang anak itu harus bersikap di dalam menghormati orang tuanya. Satu, menjaga tradisi keluarga yang bagus. Tradisi keluarga yang tidak bagus hilangkan. Misalnya, pernah nggak saudara merasa aku kisahnya orang tua luar biasa menurut mataku, tetapi kadang-kadang orang tua saya terlalu keras, ada nggak yang seperti itu? Kejam mendidik Anda dibiarkan terlantar, atau picik sekali, atau orang tua ini wagu loh, wagu orang tua ini, orang sekarang kira kayak contoh dan sebagainya, atau tinggal lakunya, aduh, bisa-bisa misalnya seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Nah, Buddha mengatakan pelihara tradisi keluarga yang bagus, pula gotra yang bagus, kemudian para namanya, garis silsilah yang tidak terputus, dan kemudian yang kurang baik hilangkan. Itulah gunanya kita belajar, termasuk belajar dharma. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan lakukan perbuatan baik dan bermanfaat untuk sesama dan diri kita sendiri. Dan salah satu yang terakhir, ketika masih hidup, orang tua harus kita layani, attending, ngobrol ya, diajak ngobrol yang 4 tadi misalnya, kita support orang tua kalau kita mampu. Dan yang terakhir adalah ketika orang tua meninggal, kita melakukan patida, punya dana, pitra, puja, maksudnya puja terhadap orang yang sudah meninggal, melakukan kebajikan kepada leluhur kita yang sudah meninggal. Nah itu yang disampaikan oleh Sang Buddha, selain yang 4 tadi. Nah ibu bapak dan saudara yang berbahagia, sekarang pertanyaannya, ini kan garisan apa itu? Ada pertanyaan gini, bagaimana kalau orang tua kita ini menelantarkan kita sama sekali, dilahirkan langsung dibuang ke panti asuhan? Bagaimana kalau orang tua ini kejam kepada kita, sadis, tidak memberikan support material, kasih sayang dan sebagainya? Ya, saya jadi duga, saya kurang kasih sayang. Atau bagaimana ketika orang tua kita betul-betul sudah hilang-hilang oksiji misalnya, udah saudara dibuang, biarlah, aku nggak mau ngurusin anak itu, aku benci anak itu. Ketika menghadapi toxic parenting, sudah pernah belum? Dianiaya, kemudian mengalami masa-masa sulit ketika kecil dari orang tua, itu kan mempengaruhi perkembangan psikologis kita saat ini. Wah, aku dendam berat sama orang tua, aku disiksa,
aku berkulit, aku dibiarkan saja. Nah, ketika itu terjadi pun, saudara-saudara, menurut agama Buddha, toxic parenting waktu kecil kita ini kan kadang menjadi unfinished business pada saat itu yang kita sekarang harus uraikan. Tetapi penghormatan dan cinta kita pada orang tua tetap harus. Kenapa? Loh, orang tua biadab ya? Misalnya, kalau sampai ada yang seperti ingat, tubuh kita ini adalah pemberian dari orang tua kita. Tanpa itu kita tidak bisa makan, minum, bernapas, ketemu seperti ini, mengejar impian kita, bahagia dengan orang yang kita cintai, menjadi orang tua, punya anak dan sebagainya. Itu nggak akan dapat kalau kita nggak dikasih orang tua kita. Jadi dalam segi itulah kita tetap harus menghormati orang tua. Tetapi toxic parentingnya kita yang harus selesaikan karena ini hidup kita. Ini dulu kan ada kata-kata tapi nggak lain ya Pak. Jadi kalau ada terlahir miskin, itu salahkan orang tua sebagian. Tapi kalau Anda matinya miskin, salahkan diri Anda. Nah, kenapa kita sekarang tidak mempunyai prakarsa dan hanya lembang dan stagnan aja? Salah kita gitu. Dunia digelar, banyak ilmu, banyak keterampilan, banyak yang mendukung, kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi gitu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, itu sudah saya jawab ya, kalau ada teks toxic parenting, ada orang tua yang kejam dan sadis, sikap kita harus berbeda. Kemudian beberapa hari yang lalu ada hari ibu ya, betul. Nah, malah belum lama ya, tanggal berapa? Hari ini mana? Dan saudara-saudara, ada satu cerita tapi dari Mahayana ya, ada Kim-san namanya, seorang biksu anak kaisar Jepang. Pada saat Kalema, dia mempunyai minaya, dia di pinggir pancuran sendang gitu. Ada seorang wanita sedang telanjang bulan mandi. Dia seorang biksu kan harusnya tidak boleh melihat. Ini malah dia lihat, menangkupkan tangan itu kemudian diajari, membungkuk kemudian pergi. Nah, sama merah yang di belakangnya kan marah. Hante, Anda kan biku, kenapa ada wanita yang telanjang sedang mandi? Oh, kamu salah. Aku sedang memberikan penghormatan terhadap sumber kehidupan. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang lahir tanpa ibu. Bahkan Buddha yang sempurna pun lahir dari seorang wanita. Itu kata Ikyusen. Jadi seorang ibu itu luar biasa. Ibu bapak dan saudara yang berbahagia, itulah kira-kira yang sebetulnya malam ini mau saya sampaikan sebagai bahan renungan bagi kita semua tentang orang tua, terutama ibu. Bagaimana kita harus memanfaatkan diri kita supaya kita ini ya satu berbakti, dua membalas jasa orang tua kita. Maka kita selama mereka masih hidup lakukan kebajikan, ajak mereka untuk berdiskusi tentang kebenaran, apapun itu diskusi yang terbuka sampai mereka mencapai kebijaksanaan untuk melepaskan penderitaan. Kemudian yang penting, kita selalu mengembangkan diri, kita selalu bahagia sehingga orang tua kita pun bahagia dengan diri kita. Selalu growing, progressing, selalu bermanfaat, selalu maju, selalu bisa sampai kita ini mencapai sebuah level melihat kasunyatan, melihat dhamma dengan mata batin kita. Sehingga apa? Lunas utang kita pada orang tua kita. Kita menyeberangkan mereka, kita sendiri terseberangkan oleh itu. Itulah kira-kira malam ini yang bisa saya sampaikan, karena ngomong dhamma terlalu panjang akan tumpah-tumpah. Kalau sebentar saja dikiranya saya tidak bisa ceramah. Oleh karena itu ya ini secukupnya ini aja lah ya. Semoga ini semua bisa bermanfaat dari kita. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang tua, bagaimana tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri sampai mencapai akhir dari penderitaan. Semoga banyak rezeki, sehat, tanpa penyakit apapun, panjang umur, dan semoga semua makhluk hidup